selamat pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Udah sarapan atau belum? Alhamdulillah ya kalau sudah. Ibu lihat ini kursi dan mejanya masih kurang rapi, masih belum lurus. Tolong dirapikan dulu. Sampahnya tolong dibuang ke tempat sampah. Kalau sudah selesai, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, akan lebih baik kalau kita berdoa terlebih dahulu. Doa kali ini akan dipimpin oleh Andi, silahkan. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Selanjutnya Ibu bakalan mencek daftar kehadiran Ananda. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Baiklah, selanjutnya buku yang berhubungan dengan pembelajaran kita hari ini silakan dikeluarkan beserta alat tulisnya. Pada hari ini kita akan belajar mengenai interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Sebelumnya Ibu bakalan mereview sedikit materi kita minggu lalu. Siapa yang masih ingat minggu lalu itu kita belajar tentang apa? Coba Indah. Ya, bagus sekali ya. Minggu lalu itu kita belajar mengenai sistem organisasi kehidupan makhluk hidup. Siapa yang masih ingat apa itu organisme? Coba Vito. Ya, bagus ya. Selanjutnya coba Lara. Ya, jadi organisme itu merupakan bagian hierarki struktur makhluk hidup yang membentuk organisasi kehidupan. Siapa yang tahu apa saja organisme kehidupan itu terdiri atas apa saja? Ya, coba Cinta. Ya, bagus ya. Organisme kehidupan itu terdiri atas atom, molekul, organel sel, jaringan, organ, dan juga sistem organ. Selanjutnya kita masuk pada pembelajaran kita, yaitu interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Cakupan materi kita yaitu mengenai lingkungan. Tujuan pembelajaran kita hari ini agar Ananda semua dapat menjelaskan konsep dari lingkungan dan komponen-komponennya, serta dapat menjelaskan pengaruh komponen abiotik terhadap komponen biotik dalam ekosistem kehidupan. Yang pertama yaitu sebelumnya Ibu bakalan memperlihatkan sebuah gambar. Nah, ini gambarnya. Pada gambar ini terlihat burung bangau yang bertengger di atas pohon setelah dia memakan makanannya. Selanjutnya yaitu pada gambar ini yaitu seekor biawak yang mengendap-endap sedang mencari mangsa. Selanjutnya jika burung bangau ini berada di bawah, maka biawak ini akan memangsa burung bangau sebagai makanannya. Interaksi kedua ini pasti ada di semua tempat, yaitu di mana makhluk hidup itu saling berinteraksi. Selanjutnya yaitu Ibu bakalan menampilkan sebuah gambar, yaitu terdiri dari 3 gambar, di mana terdapat gambar seorang petani bunga yang merawat bunganya itu dengan sangat telaten. Selanjutnya yaitu bunga yang ada kupu-kupu yang dapat penyerbukannya itu dapat membantu mempercepat reproduksi benang sari dan putik. Selanjutnya yaitu cacing yang dengan pergerakan tubuhnya itu dapat menyuburkan tanah dengan membuat tanah menjadi gembur. Baiklah, kita masuk pada materi kita yaitu mengenai lingkungan.
Lingkungan ini berasal dari kata environment, yang memiliki makna yaitu the physical, chemical, biotic condition surrounding an organism. The physical, chemical, and biotic condition and organism. Nah, berdasarkan istilah tersebut, dikatakan bahwa lingkungan adalah segala sesuatu di luar individu. Segala sesuatu di luar individu ini merupakan sesuatu yang sangat kompleks sehingga saling mempengaruhi satu sama lain. Ada kalanya kualitas lingkungan kita ini menjadi baik dan tidak menutup kemungkinan jika suatu saat keadaan lingkungan ini menjadi buruk. Nah, komponen utama lingkungan ini terdiri atas dua, yaitu siapa yang tahu? Coba, Andi silakan. Ya, bagus sekali ya. Komponen lingkungan. Ada dua. Yang pertama yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Dan yang kedua adalah komponen abiotik. Kita masuk yang pertama yaitu komponen biotik. Komponen biotik ini merupakan segala sesuatu yang ada di ekosistem berupa makhluk hidup. Nah, berdasarkan cara mendapatkan makanannya, komponen biotik ini terbagi menjadi tiga, yaitu produsen atau organisme autotrof, dan yang kedua adalah konsumen atau organisme heterotrof, dan yang ketiga adalah pengurai atau dekomposer. Yang pertama yaitu produsen atau organisme autotrof merupakan komponen biotik atau makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Contohnya seperti tumbuhan yang menghasilkan makanannya melalui proses fotosintesis. Selanjutnya yaitu yang kedua adalah konsumen atau organisme heterotrof merupakan komponen biotik atau organisme yang tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri sehingga membutuhkan organisme lain sebagai sumber makanan. Nah, berdasarkan sumber makanannya, konsumen ini dibagi menjadi tiga, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Yang pertama yaitu herbivora. Siapa yang tahu apa itu hewan herbivora? Ya, coba Indi. Ya, ada yang ingin melengkapi? Silahkan, bagus sekali ya jawaban Indi. Ada yang ingin melengkapi atau menambahkan? Ya, coba Andi. Ya, bagus ya. Jadi herbivora ini merupakan organisme yang sumber makanannya itu yaitu berasal dari daun atau tumbuhan. Contohnya seperti kambing, sapi, dan juga kerbau. Selanjutnya yaitu karnivora. Karnivora ini merupakan organisme yang sumber makanannya yaitu daging dari organisme lain.
Contohnya yaitu seperti singa dan juga harimau. Selanjutnya adalah omnivora. Omnivora ini yaitu organisme yang sumber makanannya itu berasal dari daun atau tumbuhan dan juga dapat berasal dari daging organisme lain. Selanjutnya yang ketiga yaitu pengurai atau decomposer. Pengurai atau decomposer ini bertugas untuk menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati untuk dijadikan mineral dan juga unsur hara. Selanjutnya komponen lingkungan yang kedua adalah komponen abiotik. Ini merupakan komponen tak hidup yang ada dalam ekosistem. Contohnya seperti apa? Contoh seperti air. Siapa lagi yang tahu? Ya, tanah, udara, cahaya matahari, dan lain-lainnya. Selanjutnya, Ibu bakalan meminta Ananda untuk berdiskusi kelompok. Pembagian kelompoknya yaitu pada barisan pertama dan juga ketiga, silakan putar aja bangkunya ke belakang. Jadi kita ada 6 kelompok ya, 6 kelompok. Silakan dilihat LKPD-nya pada halaman 12. Pada halaman 12 silakan dikerjakan, di sana sudah diperintahkan untuk mengamati apa saja komponen biotik dan juga abiotik yang ada di ekosistem seperti kolam dan juga taman, serta apa pengaruh komponen abiotik terhadap komponen biotik. Setelah Ananda semua berdiskusi, nanti silakan tampilkan hasil diskusinya dengan perwakilan anggota kelompok saja ke depan. Kerjakan tugasnya dengan sangat baik dan semua anggota kelompok harus bekerja ya. Baiklah, tadi kita sudah menampilkan, perwakilan anggota kelompoknya sudah menampilkan hasil diskusinya ke depan. Silakan berikan aplaus untuk kita semua, sudah bekerja dengan baik semuanya. Setelah kegiatan diskusi tadi, maka berakhir pembelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya, siapa yang bisa menyimpulkan apa pembelajaran kita pada hari ini? Ya, coba Indah. Ada yang ingin menambahkan? Coba Andri. Ya, bagus ya. Jadi dapat kita simpulkan pada hari ini pembelajaran kita adalah lingkungan, yaitu segala sesuatu di luar individu. Nah, komponen lingkungan ini terdiri dari dua, yaitu komponen biotik dan juga komponen abiotik. Berdasarkan cara mendapatkan makanannya, komponen biotik dibagi menjadi 3, yaitu produsen, konsumen, dan juga pengurai. Nah, konsumen berdasarkan sumber makanannya dapat dibagi menjadi 3, herbivora, karnivora, dan juga omnivora. Selanjutnya yaitu komponen abiotik ini yaitu komponen tak hidup yang ada di dalam ekosistem. Contohnya seperti air, tanah, udara, cahaya matahari, dan lain-lain. Nah, manfaat pembelajaran kita hari ini adalah agar Ananda semua mengetahui lingkungan sekitar, yaitu apa saja komponen biotik dan apa saja komponen abiotik dalam ekosistem, dan dapat mengetahui apa pengaruh komponen abiotik terhadap komponen biotik. Selanjutnya yaitu Ananda kerjakan tugasnya halaman 14. Silakan dikerjakan. Pada pertemuan selanjutnya akan kita bahas dan juga silakan dibaca materi kita untuk pertemuan berikutnya, yaitu mengenai hal-hal yang ada di dalam ekosistem dan juga interaksi dalam ekosistem membentuk suatu pola. Silakan dibaca materi itu. Baiklah, berakhirlah materi pembelajaran kita hari ini. Berikan aplaus untuk kita semua. Ibu ucapkan apabila Ibu ada salah, mohon dimaafkan. Sampai jumpa pada pertemuan kita minggu selanjutnya. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.